Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 mata kuliah Komunikasi Digital. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang komunikasi efektif antara guru dan murid di era milenial untuk menciptakan kemampuan regulasi diri murid dalam belajar. Tanpa berlama-lama, langsung aja saya Rizal Tribowo sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Dini Azizah, Karin Jessica Putri, Dwi Oktavia, Rizal Tribowo, Alia Sahdina, Nadia Karimatul Nur Azizah, Rangga Bimantara Putra, Alvina Aulia Rahma, Ahmad Esa Maulidi, Sylvia Yuniar, Christina Putri Zalina, Siti Khotizah, Jihan Laili Rahmawati, Ahmad Nafiul Ghani, Muhammad Salman Al-Farizi. Nah, sekarang udah kenal semuanya, langsung aja kita bergeser ke latar belakang. Latar belakang akan dijelaskan oleh Via. Silakan Via. Komunikasi dapat kita artikan sebagai proses seseorang menyampaikan sesuatu yang bermakna dan menginginkan si penerima mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Pada proses yang berlangsung, biasanya komunikasi menjadi bermasalah karena perbedaan dalam menginterpretasikan pesan pada komunikasi yang terjadi. Proses inilah yang kemudian berdampak pada efektivitas komunikasi seseorang. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang mampu menyampaikan ide dan gagasan atau makna yang ingin dikomunikasikan dengan nilai yang sama antara si pemberi dan penerima pesan. Komunikasi yang efektif sangat penting bagi proses belajar mengajar, karena sebagai proses di mana keberadaan anak didik dengan beragam budaya, latar belakang, dan perbedaan cara pandang serta kestabilan diri yang masih rentan akan menentukan keberhasilan komunikasi itu sendiri. Keberhasilan komunikasi dalam proses belajar mengajar tak hanya ditentukan oleh pihak mengajar atau guru, tetapi juga kondisi kesiapan mental dalam proses komunikasi belajar mengajar. Di samping itu juga akan didukung oleh pengkondisian lingkungan dan manajemen sekolah. Komponen penting yang menentukan keberhasilan komunikasi dalam proses belajar mengajar yaitu pertama, guru sebagai komunikan dan sumber yang menyampaikan informasi serta kepada anak didik. Kondisi pengkodean atau encoding adalah pengirim mengkode informasi yang akan disampaikan ke dalam simbol atau isyarat. Ketiga, pesan atau message. Pesan dalam segala bentuk biasanya dapat dirasakan atau dimengerti satu atau lebih dari indera penerima. Keempat, saluran atau channel, yakni cara menginformasikan pesan, misal kertas atau surat, udara untuk kata-kata yang diucapkan. Dan kelima adalah peserta didik sebagai penerima atau receiver, yakni orang yang menafsirkan pesan penerima. Jika pesan tidak disampaikan kepada penerima, maka komunikasi tidak akan terjadi. Penafsiran kode atau decoding adalah proses di mana penerima menafsirkan pesan dan menerjemahkan menjadi informasi yang berarti baginya. Jika semakin tepat penafsiran penerima terhadap pesan yang dimaksud oleh penerima, maka semakin efektif komunikasi yang terjadi. Umpan balik atau feedback adalah pembalikan dari proses komunikasi di mana reaksi komunikasi pengirim dinyatakan berhasil. Menurut pakar American Management Association, ada 10 hal mendasar jika ingin berkomunikasi dengan baik, yaitu 1. Jelaskan konsep atau ide Anda sebelum berkomunikasi. 2. Pahami tujuan sebenarnya dalam komunikasi. 3. Pertimbangkan suasana lingkungan dan waktu. 4. Hubungan antar pihak. 5. Waspada atas nada dan isi berita. 6. Komunikasikan seseorang yang membantu dan menilai bagi penerima. 7. Tindak lanjut komunikasi. 8. Komunikasi untuk waktu yang akan datang. 9. Tindakan konsisten dengan kata. Dan 10. Menjadilah pendengar yang baik.
Jika seorang guru mampu memenuhi 10 hal mendasar tersebut, tentu komunikasi yang dikembangkan di kelas-kelas akan memberi dampak yang baik pada pengajaran dan peserta didik. Hal tersulit dalam komunikasi dengan 10 hal mendasar di atas adalah kemampuan membangun hubungan dengan peserta didik, tindak lanjut komunikasi, konsistensi, dan di saat para guru harus menjadi pendengar yang baik. Pada beberapa hal mendasar ini, guru membutuhkan memahami konsep diri dengan pemahaman pendekatan psikologi perilaku yang memadai. Jika keberhasilan komunikasi sudah terjalin pada sebuah kelas, hal tersebut belum tentu dapat dipraktekkan pada kelas yang berbeda. Guru membutuhkan kembali kemampuan membangun hubungan antara peserta didik dengan dirinya, karena perbedaan perilaku dan karakter pada setiap peserta didik. Guru dituntut lebih untuk memiliki kemampuan praktek psikologi dasar tentang perilaku manusia. Oke, baik, terima kasih untuk Via. Selanjutnya akan ada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dijelaskan oleh Khotijah. Silakan Khotijah. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian ini adalah 1. Bagaimana kemampuan guru dalam memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran? 2. Bagaimana guru mengelompokkan atau mengklasifikasikan tipe murid? Ketiga, seberapa sering guru berkomunikasi secara pribadi dengan murid? Dan keempat, faktor apa saja yang menjadi hambatan untuk berkomunikasi dengan murid? Kelima, seberapa jauh guru berusaha mengenal dan memahami cara belajar muridnya? Yang keenam, bagaimana kemampuan guru dalam memahami perilaku peserta didik selama ini? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Mendapatkan gambaran umum tentang kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pembelajaran. B. Mendapatkan gambaran umum tentang bagaimana guru mengelompokkan atau mengklasifikasikan tipe murid. C. Mendapatkan gambaran umum tentang seberapa sering guru berkomunikasi secara pribadi dengan murid. D. Mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan untuk guru berkomunikasi dengan murid. E. Mendapat gambaran umum tentang seberapa jauh guru memahami cara belajar murid-muridnya. F. Mengetahui seberapa jauh kemampuan guru dalam memahami perilaku peserta didik selama ini. Oke, terima kasih. Luar biasa Khotijah. Selanjutnya akan ada kajian pustaka, yaitu komunikasi efektif dalam pendidikan yang akan dijelaskan oleh Alvina. Silakan Alvina. Berbicara tentang proses pembelajaran, belakangan ini semakin banyak pengelola institusi pendidikan yang menyadari perlunya pendekatan pembelajaran yang berpusat pada pembelajar. Pendekatan teacher-centered sudah dianggap tradisional dan perlu diubah. Ini karena pendekatan yang teacher-centered di mana pembelajaran berpusat pada pendidik dengan penekanan pada peliputan dan penyebaran materi, sementara pembelajar kurang aktif. Sudah tidak memadai untuk tuntutan era pengetahuan ini. Para pendidik kini harus menaruh kecurigaan dan perhatian bahwa konten yang kini diajarkan bisa saja berubah dan menjadi usang, berkurang relevansinya. Era pengetahuan yang sedang kita alami dan hadapi ini memiliki karakter terobosan-terobosan baru dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Perbuatan nyata siswa dalam pembelajaran merupakan hasil keterlibatan berpikir terhadap objek belajarnya. Pengalaman sebagai hasil perbuatan siswa selanjutnya diolah dengan menggunakan kerangka berpikir dan pengetahuan yang dimilikinya dengan membangun pengetahuan. Dengan cara ini, siswa dapat mengembangkan pemahaman bahkan mengubah pemahaman sebelumnya menjadi semakin baik. Pemahaman baru ini yang memulai pengolahan dan refleksi dapat melahirkan tindakan yang sebagai perwujudan keingintahuannya. Dengan demikian, proses siswa aktif merupakan proses yang tiada henti. Permasalahan yang muncul di dalam pembelajaran harus diselesaikan oleh siswa selama proses belajarnya. Tidak cukup kalau siswa mahir mempersoalkan sesuatu tetapi miskin dalam pencarian pemecahannya. Penyelesaian masalah sendiri dapat dilakukan secara mandiri maupun secara kelompok, dan kemampuan berkomunikasi dalam konteks pemahaman, kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal
merupakan sarana agar terjadi pemahaman yang benar dari hasil proses berpikir dan berbuat terhadap gagasan siswa yang ditemukan dan ingin dikembangkan. Terkait dengan kemampuan berkomunikasi ini, sebetulnya sangat diperlukan di dalam proses pembelajaran yang menganut teori konstruktivisme. Melalui komunikasi akan tercipta proses interaksi dalam pembelajaran. Komunikasi dan interaksi belajar mengajar memegang peranan penting dalam dunia pendidikan. Nah, begitu teman-teman. Selanjutnya ada pembahasan mendengar efektif yang akan dijelaskan oleh Nadia. Silakan Nadia. Mendengarkan efektif. Komunikasi berkaitan erat dengan proses memberi informasi dan menerima umpan balik. Jadi proses umpan balik adalah proses menyimak dengan aktif yang disampaikan oleh penerima pesan. Menyimak dengan seksama inilah yang kita sebut dengan mendengar efektif. Jadi kemampuan ini mendorong terjadinya komunikasi yang baik dan mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Kebanyakan orang mempercayai bahwa mereka telah mendengar efektif. Akan tetapi jarang orang yang secara sadar ingin mengembangkan kemampuan mereka di bidang mendengarkan efektif ini. Namun sebagian besar dari mereka dibesarkan dalam lingkungan yang tidak menyediakan modal ataupun peran pendengar efektif. Sehingga mendengarkan secara efektif merupakan suatu yang harus dipelajari dengan sungguh-sungguh ketimbangan dilakukan secara alamiah. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa dengan mendengarkan secara efektif, kita dapat lebih banyak informasi, membangun rasa percaya diri, menurunkan terjadinya konflik, tahu bagaimana seseorang ingin dihargai, dan bahkan kita dapat memahami yang lebih baik tentang apa yang menjadi pemicu tindakan yang menginspirasi seseorang ataupun memotivasi seseorang. Oh, jadi gitu ya. Selanjutnya nih ada pembahasan tentang regulasi diri, self-regulation, yang akan dijelaskan oleh Sylvia. Silakan Sylvia. Regulasi diri atau self-regulation. Regulasi diri atau self-regulation merupakan proses di mana seseorang dapat mengatur pencapaian dan aksi mereka sendiri, menentukan target untuk mereka, mengevaluasi kesuksesan mereka saat mencapai target tersebut, dan memberikan penghargaan pada diri mereka sendiri karena telah mencapai tujuan tersebut. Proses regulasi diri memiliki relevansi yang luas dengan banyak bidang, terutama bidang kesehatan dan pendidikan, yang merupakan bidang di mana pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana orang melatih kontrol perilaku mereka sendiri akan berdampak pada meningkatnya keberhasilan masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan. Menurut Zimmerman, self-regulation merupakan sebuah proses di mana seseorang peserta didik mengaktifkan dan menopang kognisi perilaku dan perasaannya yang secara sistematis berorientasi pada pencapaian suatu tujuan. Ketika tujuan tersebut meliputi pengetahuan, maka yang dibicarakan adalah self-regulate learning. Pengertian self-regulate learning oleh Zimmerman dan Martin Spons dalam Sang dan Zimmerman adalah sebuah konsep mengenai bagaimana seseorang peserta didik menjadi regulator atau pengatur bagi belajarnya sendiri. Self-regulate learning merupakan proses di mana peserta didik mengaktifkan pikirannya, perasaan, dan tindakan yang diharapkan dapat mencapai tujuan khusus pendidikan. Ini menurut Zimmerman, Bonner, dan Kovacs. Selain itu, Sang dan Zimmerman menegaskan bahwa peserta didik yang bisa dikatakan sebagai self-regulate learners adalah yang secara metakognisi, motivasional, dan behavioral aktif ikut serta dalam proses belajar. Peserta didik dengan sendirinya memulai usaha belajar secara langsung untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian yang diinginkan tanpa bergantung pada guru, orang tua, dan orang lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian self-regulate learning adalah proses bagaimana seseorang peserta didik mengatur pembelajarannya sendiri dengan mengaktifkan kognitif, efektif, dan perilakunya. Wah, ternyata seperti itu ya regulasi diri atau self-regulation. Selanjutnya ada tentang metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Hisdina.
Silakan Kisdina. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode survei dan wawancara. Tahap awal yang diperlukan untuk melakukan penelitian adalah mempersiapkan kuesioner. Dari referensi yang sama, terdapat keterangan lain bahwa dalam metode survei masih memungkinkan adanya proses wawancara sebagai salah satu instrumen pendukung. Peneliti mengambil lokasi penelitian pada 3 sekolah menengah atas di kabupaten atau kota Provinsi Sumatera Utara, yaitu SMA Negeri 1 Kisaran, SMA Negeri 1 Medan, dan SMA Negeri 1 Binjai. Ketiga kabupaten atau kota ini dipilih berdasarkan kriteria sebagai kota pemekaran dan juga kota besar, dengan mengambil sampel sekolah-sekolah negeri favorit di masing-masing kota. Sekolah negeri dipilih karena sasaran penelitian ini selain dari siswa adalah guru-guru yang telah disertifikasi, karena diharapkan nantinya seluruh guru yang telah sertifikasi wajib mengikuti pelatihan komunikasi berbasis perilaku melalui metode Enneagram ini sebagai salah satu syarat untuk dapat mengajar. Untuk sampel siswa, tiap sekolah akan diambil masing-masing satu kelas sesuai penjurusan, yaitu IPS dan juga IPA, dengan jumlah 2 kelas. Jumlah total keseluruhan sampel siswa adalah 6 kelas. Rata-rata kelas berjumlah antara 25 sampai 36 orang. Sedangkan untuk guru diambil sampel secara acak, sederhana dengan sistem random. Sampling sebanyak 15-20 orang tiap sekolah. Dari rata-rata jumlah guru tiap sekolah sebanyak 50-60 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara. Untuk analisisnya, analisis data digunakan adalah analisis tabel tunggal, yaitu suatu analisa yang dilakukan dengan membagi-bagikan variabel penelitian ke dalam kategori yang dilakukan atas dasar frekuensi dan diikuti dengan pembahasan. Tabel tunggal merupakan langkah awal dalam menganalisa data yang terdiri dari 2 kolom, yaitu sejumlah frekuensi dan kolom presentasi untuk setiap kategori menurut Sugio 2010. Ternyata seperti itu tentang metode penelitian. Selanjutnya ada pembahasan tentang hasil wawancara dengan guru yang akan dijelaskan oleh Karin dan disambung oleh Jihan tentang hasil wawancara dengan murid. Silakan untuk Karin dahulu, langsung disambung oleh Jihan. Silakan. Hasil wawancara dengan guru. Yang pertama, kemampuan guru dalam memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran masih sangat kurang, terutama untuk guru-guru yang sudah tua atau guru senior. Hal ini disebabkan karena rendahnya motivasi mereka untuk belajar dan mahir menggunakan internet. Kedua, kemampuan guru dalam mengelompokkan atau mengklarifikasikan tipe murid masih terbatas pada penilaian luar atau yang terlihat secara umum, seperti antara murid pintar dan bodoh, bersikap baik dan buruk, ataupun murid yang aktif dan pasif. 3. Hampir sebagian besar guru merasa sulit untuk berkomunikasi secara pribadi dengan murid-muridnya di luar kelas, karena jadwal mengajar yang cukup padat dan jadwal istirahat yang kurang memadai. Hanya ada beberapa guru yang memanfaatkan media sosial untuk tetap dapat berinteraksi dengan murid-murid meskipun tidak bertatap muka. Yang keempat, adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat untuk berkomunikasi dengan murid. Faktor-faktor tersebut ialah 1. Kurangnya pengetahuan guru dalam mengenal tipe atau karakter siswa, atau yang biasa disebut dengan profiling. Yang kedua, lemahnya kemampuan mendengar guru serta kurangnya kesadaran guru yang seharusnya berfungsi sebagai pendidikan atau fasilitator bukan sebagai pengajar. Yang terakhir, guru seharusnya mampu membangkitkan regulasi diri atau self-regulation murid-muridnya, yaitu proses di mana seorang peserta didik mampu mengaktifkan dan menopang kognisi, perilaku, dan perasaannya yang secara sistematis berorientasi pada pencapaian suatu tujuan. Yang kelima, lemahnya pengetahuan guru tentang tipe atau karakter siswa membuat guru kurang memahami cara belajar murid-muridnya, sehingga metode mengajar yang diterapkan selalu sama untuk tiap siswanya. Yang terakhir, 6. Lemahnya pengetahuan guru tentang tipe atau karakter siswa menyebabkan guru kurang memahami perilaku murid-murid, dan murid yang dianggap menyenangkan adalah murid yang pintar ataupun hanya murid yang berprestasi saja. Dari hasil wawancara yang didapat, hampir sebagian siswa itu mempunyai guru favorit dengan berbagai macam kriteria.
Dan kebanyakan siswa itu memilih guru favorit mereka itu karena orangnya baik, baik hati, terus tidak kejam, tidak suka marah-marah. Terus selain itu juga ada kriteria lain, seperti guru yang tidak pernah memberikan PR atau tugas. Jadi gurunya itu jarang memberikan tugas begitu, cuman menerangkan. Terus kemudian ada juga guru yang jarang masuk, terus sampai ada juga guru yang kurang peduli dengan murid-muridnya. Jadi kadang meskipun muridnya tidak mengerjakan tugas atau muridnya nakal, itu tuh dibiarkan saja, tidak dimarahi begitu. Kemudian yang kedua itu untuk metode belajarnya, itu banyak siswa yang lebih memilih untuk belajar kelompok atau mentoring langsung dari guru mereka. Jadi mereka memilih itu karena menurut mereka belajar kelompok itu lebih asik dan lebih menyenangkan karena mereka bisa belajar bareng teman-teman, bersama teman-teman mereka, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu hampir sebagian besar siswa menyatakan bahwa guru itu belum mampu memotivasi mereka untuk belajar. Jadi semua sifatnya itu masih satu arah, di mana guru hanya suka dan rajin memberikan tugas-tugas kepada para siswa. Jadi yang kadang tugas yang terlalu berlebih atau terlalu sering itu akan membuat siswa menjadi jenuh untuk belajar dan berpikiran bahwa guru ini cuma ngasih tugas aja gitu. Seperti itu. Kemudian yang keempat, sebagian siswa juga menyatakan bahwa guru belum mampu memahami cara belajar mereka. Hanya ada beberapa guru yang cukup paham dan biasanya sering diajak untuk berdiskusi baik di kelas maupun di luar kelas dengan siswa tersebut. Kemudian yang kelima itu guru-guru yang dianggap nyaman untuk mereka ajak berkomunikasi itu adalah guru-guru yang memahami para siswanya melalui kesabaran para guru dan kepedulian serta kemampuan untuk memotivasi siswa untuk belajar lebih giat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Jadi dengan berkomunikasi bersama guru tersebut, siswa itu sudah memiliki rasa termotivasi sendiri gitu untuk belajar. Jadi nggak ada paksaan dari pihak manapun, seperti itu. Wah, luar biasa ya buat Karin dan Jihan tentang hasil wawancara dengan guru dan juga hasil wawancara dengan murid. Demikian yang bisa disampaikan. Ini ada penutup yang akan disampaikan oleh Alia. Silakan Alia. Bagian penutup. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, guru belum sepenuhnya memanfaatkan internet sebagai sumber informasi dalam proses pembelajaran maupun berinteraksi dengan murid-muridnya. Sementara, media yang paling dekat dengan murid-muridnya di era milenial ini adalah internet. Kapan saja dan di mana saja, guru dan murid dapat berkomunikasi. Yang kedua, guru belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengenal tipe atau karakter siswa, sehingga masih belum dapat mengelompokkan atau mengklasifikasikan secara benar sesuai dengan profiling siswa. Yang ketiga, guru belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang pentingnya berkomunikasi secara pribadi dengan murid-muridnya, sehingga mampu memberikan daya dorong atau motivasi yang kuat pada siswa untuk lebih giat belajar. Yang keempat, guru kurang memiliki kesadaran mengenai fungsi guru di sekolah, yaitu berfungsi sebagai pendidik atau fasilitator dan bukan sebagai pengajar. Sebagai pendidik, guru harus mampu membangkitkan regulasi diri atau self-regulation murid-muridnya, yaitu sebuah proses di mana seseorang peserta didik mampu mengaktifkan dan menopang kognisi, perilaku, dan perasaannya yang secara sistematis berorientasi pada pencapaian suatu tujuan. Ketika tujuan tersebut meliputi pengetahuan, maka yang dibicarakan adalah self-regulated learning. Self-regulated learning adalah sebuah konsep mengenai bagaimana seseorang peserta didik menjadi regulator atau pengatur bagi belajarnya sendiri. Yang kelima, lemahnya pengetahuan guru tentang tipe atau karakter siswa membuat guru kurang memahami cara belajar murid-muridnya, sehingga metode mengajar yang diterapkan selalu sama untuk tiap siswa. Hal ini juga dikeluhkan oleh siswa yang menganggap guru kurang peduli dengan murid-muridnya. Yang keenam, atau yang terakhir,
yaitu lemahnya pengetahuan guru tentang tipe atau karakter siswa. Dan ini menyebabkan guru kurang memahami perilaku murid-muridnya, dan murid yang dianggap menyenangkan adalah murid yang aktif, pintar, ataupun hanya murid yang berprestasi. Nah, penutup sudah disampaikan sama Alia. Kita berada di ujung pembahasan di video kali ini tentang komunikasi efektif antara guru dan murid di era milenial untuk menciptakan kemampuan regulasi diri murid dalam belajar. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan hanya milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya Rizal Tribo, moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.